Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Let's continue our lessons to page 96 on activity 29. The following text is taken from a dialogue in a chat room. Read it carefully. Nah, ini sebuah chat ya, dialog di dalam sebuah chat. Bisa WA, bisa apalah, terserah. Andre, halo Atika. Ini hari yang indah bukan? Ya, ini adalah hari yang cerah untuk pergi ke pantai. Ayo bro. Pantai mana? Bagaimana dengan Tanjung Benoa, Pak? Pantai Tanjung Benoa di Bali. Kita dapat water skiing, ski air ya. Kemudian banana boating or paragliding. Paragliding itu para layang. What? Semuanya adalah olahraga ekstrim, tahu nggak? Seseorang dapat jatuh dan mengalami kecelakaan, itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupanmu. Saya tidak ingin melakukannya. Ayo kita cari aktivitas lain seperti halnya sustaining or just sitting on the beach, atau hanya sebatas duduk di pantai dan menikmati matahari. Kamu adalah laki-laki yang cemen. Wah, ini mungkin mengatakan cemen ya. Istilah bahasa kalian kan cemen. Mengapa kamu tidak mencoba sesuatu hal yang baru yang dapat memompa adrenalinmu? Untuk apa? Untuk saya itu tidak ada gunanya. Pertama, itu adalah olahraga yang mahal. Yang kedua, itu hanya membuatku takut terhadap kematian. Ketiga, mereka akan menempatkan kalian pada bahaya yang tidak penting, atau memberikan mara bahaya gitu aja. Ini saya berikan sebuah data bahwa studi di universitas ya menunjukkan bahwa terdapat penyelamatan 70 orang pada kecelakaan para layang, di mana 19 atau 42% para layang terluka ketika mendarat, 20 atau 44% selama penerbangan, dan 6 atau 13% saat mendarat. Saat taking off itu saat mau melayang. Kalau landing itu saat mendarat ya. No way, I won't do that. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Oke. Saya tidak akan memaksamu untuk melakukannya, namun akan menjadi sebuah masalah. Untuk saya, fokus saja pada injuries, itu terluka ya. Fokus saja pada saat terluka atau kecelakaan. Kita tidak akan fokus mendiskusikan bagaimana olahraga ekstrim sport itu aman. Saya tahu bahwa beberapa orang akan suffer itu apa ya? Bentar, saya cari dulu. What is the meaning of suffer? Menderita, suffer, menderita ya. Beberapa orang yang menderita fobia. Saya pikir untuk melakukan olahraga di laut dan juga di laut adalah sesuatu hal yang menantang untukku. Saya menikmatinya, tetapi saya tidak akan menolak penawaranmu untuk menghabiskan liburan di Tanjung Benoa, Bali. Saya menyukainya. Saya akan mengikutimu, tetapi saya hanya akan berada di motorboat saja. Hanya akan di motorboat saja saya hanya akan di motorboat, kecuali hanya akan mengambil foto saja. Apakah ini sebuah ide yang bagus untukmu? Ya, saya suka bro. Ayo kita cari tiket ke Denpasar, Bali. Ini adalah musim puncak. Pasti akan sangat ramai. Nah, activity 30. Match the sentence. Jadi pasangkan kalimat
di kiri dengan salah satu kalimat yang di kanan. Nah, number one, Atike ini benar ya namanya Atike. Atike mengundang Andre. Nah, Atike itu mengundang Andre untuk liburan bareng kan. Nah, berarti to spend the weekend on the beach. Ya. Atika want to do extreme sport. Jelas kan tadi? Atika want to do extreme sport on the sea. Ini. Number 3. Andre was very scared. Andre sangat takut to do something challenging. Ya. Andre itu sangat takut saat melakukan sesuatu hal yang menantang. And then number 4. Andre refused to do extreme sport. Andre itu menolak untuk melakukan olahraga ekstrim. Nah, tetapi setuju untuk pergi ke Bali bersama Atika. Walaupun hanya sebatas foto-foto saja tadi di atas motorboat. B ya. Number 5. Both Atika and Andre are going to Bali by plane to Denpasar. Nah, let's go get some ticket to Denpasar. Mestinya kan tiketnya adalah tiket pesawat ya, nggak mungkin pakai tiket kereta api karena kan nyebrang pulau gitu. Okay, let's continue to activity 31. How do they feel when talking about this? Choose the correct emoticon. Nah, Atika menceritakan Andre tentang water skiing, banana boating, or paragliding in Tanjung Benoa. Nah, tentunya adalah ekspresi Atika bagaimana kalau saat menceritakan Andre tentang pengalamannya melakukan olahraga ekstrim ini. Nah, tentunya adalah excited karena kan menceritakan. Kalau menceritakan sesuatu dan Atika itu kan mau mengajak Andre, kan mestinya meyakinkan. Nah, meyakinkannya bagaimana? Ya harus diungkapkan secara excited. Jangan ragu-ragu, jangan sampai takut. Wong mau mengajak kok malah ditakuti, menceritakannya ragu-ragu kan nggak mungkin bisa. Malah nanti nggak mau ikut si Andre-nya. Number 2, Andre refused Atika invitations to do extreme sport. Nah, karena apa? Karena takut. Nah, ekspresinya adalah frightened. Frightened itu takut ya. Number 3, Andre agreed to accompany Atika to Bali. Jadi Andre setuju untuk mengikuti atau bersama Atika ke Bali. Ya. Karena setuju kan tadi ditunjukkan di bagian terakhir ya, dia tetap mau ikut ke Bali walaupun tidak mau ikut extreme sport. Jadi yang tepat adalah agreeable. Number 4, Atika thought that Andre was a conventional guy. Nah, ini nuansanya adalah mengejek ya. Nah, mestinya nuansa mengejek emotikonnya apa? Emus. Iya kan? And then number 5, Andre just want to be on the motorboat and take some picture. Nah, berarti apa nih? Shock tidak mungkin, kecewa tidak mungkin karena dia itu setuju mau ikut tetap ke Bali, kemudian tetapi dia mau di motorboat saja dan mengambil beberapa foto. Nah, mestinya adalah perasaannya adalah satisfied. Okay, next for activity 32. On which phrase in the text refers to an invitation? Di manakah letak frase di dalam teks yang menunjukkan refers to an ajakan. Nah, tadi kayaknya ada let's go bro. Nah, ini ayo bro. Nah, itu ya clear ya. Kemudian in order to back up his argument, jadi untuk mendukung pendapatnya, apa yang dilakukan Andre? Nah, ini in order to back up itu untuk mendukung pendapatnya. Nah, Andre tadi mengcopy sebuah data tentang penelitian dari sebuah universitas. Nah, let me copy some data. A study from a university stated that bla 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 dan seterusnya. Nah, ini adalah
usaha Andre untuk membuktikan. Andre want to prove that extreme sport it's very dangerous. Ya. Jadi mau menunjukkan Andre itu bahwa olahraga ekstrim itu sangat berbahaya and contain many risks to us, dan mengandung banyak risiko untuk kita. Termasuk di sini the kind of risk is apa ini? Injured, kemudian terluka ya, accident, many accident, injured when taking off, the flight, and when landing. Jadi dia mencantumkan data tentang orang-orang yang terluka saat melakukan olahraga para layang. Oke, itu ya. Ini hanya sebatas untuk menunjukkan saja. Kalau mau menunjukkan berarti kalian tinggal tulis tadi statementnya ya. Saya kan tidak perlu nulis terlalu lama nanti. Which expression did Atika use to suggest an idea in the chat? Apa yang dilakukan Atika untuk menasehati apa ini? Which expression did Atika use to suggest to menasehati an idea in the chat? Atika. Jadi Atika itu kan tahu kalau Andre itu takut extreme sport. Nah, kemudian dia mencari alternatif. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita lihat di mana nih? Sebentar. Which experience did Atika use to suggest an idea? Oh, ini bukan masalah belum masuk ke extreme sport ya. Ini bagaimana Atika itu menawarkan ide di awal chat. Nah, menawarkan ide. Hello Atika. Nah, what about? Nah, ini dia ketemu. Nah, ini penawaran ini, ya. Atika offer the Andre to go to Tanjung Benoa Bali. Seperti itu. What about ya? And then number 4 in the chat text, Andre put two contradictory things. What are they? Contradictory three, kan kita tahu Andre itu tidak mau olahraga ekstrim yang kebanyakan dilakukan di Bali, ya kan? Tetapi Andre kan tetap mau mengikuti Atika, ya kan? Berarti tinggal kita cari di mana statement kontradiktorinya. Nah, but I won't refuse your offer to spend the weekend. Tetapi saya tidak menolak ajakanmu. Seperti itu. Clear ya? Itu statementnya. What can we conclude from Andre? Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari Andre? Nah, yang kita simpulkan dari Andre tentunya adalah we conclude that Andre agree to join Atika. Ya. Jadi Andre itu setuju untuk bersama Atika. Setujunya di bagian mana? Setujunya how to spend the weekend in Tanjung Benoa Beach, Bali. Bukan masalah he want to follow Atika to do extreme sport. Ya. Jadi Andre tidak mau. Andre itu setujunya hanya bareng-bareng menghabiskan liburan ke Bali sama Atika. Tapi bukan berarti Andre mau melakukan extreme sport. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa itu. Okay, let's continue to pause reading on activity 33. Observe this infographic about extreme sport zone by the tourists in Fantasia Island. Then answer the question. Sebentar. Pak Jul minum dulu, haus. Oke, ini kita diminta untuk
menjawab ya ini ya. Ini sebuah peta, ini mestinya adalah peta apa ini? Wow, ternyata peta kecelakaan ya. Di sini ada death number, jumlah kematian, kemudian excess death number, serious injuries number, minor luka ringan, serious injury itu luka berat. Nah, ternyata di dalam objek wisata itu ada beberapa ini merupakan contoh resiko-resiko di dalam extreme sport ya, yang terdiri dari datanya. Di sini ada datanya ya, mengenai jumlah kematian, kemudian luka berat dan luka ringan. Nah, sebenarnya excess death itu apa maksudnya? Excess death ya. Angka kematian. Kemudian kalau excess death number itu maksudnya angka kematiannya melebihi batas normalnya gitu. Nah, di sini pertanyaannya, why does the writer put the information in the form of infographic? Nah, kita bisa mengatakan to show the number of the consequence of doing extreme sport. Kan mestinya ini adalah merupakan resiko yang ada ya. Jadi kita bisa menuliskan why does the writer want to show want to show the number or the consequence ya, to show the, tapi di sini diilustrasikan jumlahnya juga disebutkan ya. Berarti to show the number, jumlah ya, the number of the consequences of doing extreme sport. Number 2, why does the writer use the black skull icon to show the number of death in bungee jumping? Mana nih bungee jumping? Ini ya, skull icon tengkorak ya, atau dipertebal, to show the number of death in bungee jumping, rock climbing, and scuba diving. Nah itu kenapa ditebalkan? Because the skull is identical to that. Sebentar. Tengkorak ya. Skull itu tengkorak. Is identical to that. Ya benar ya. Why does the writer use the black skull icon to show the number of death in bungee jumping, rock climbing, and scuba diving? Nah, because the skull is identical to that. And tentunya adalah untuk membuat pembaca lebih mudah memahami. And want to make the reader easily. Jadi untuk memudahkan
pembaca untuk memahaminya. Kemudian number 3, two kind of extreme sport that have the same serious injuries number are, nah, yang memiliki serious injury number. Serious injury number itu adalah mana ini? Ini ya. Ini 20. Ini juga 20. Iya kan? Tentunya adalah paragliding. Oh, ini juga sama ini. Arung jeram sama ada 3 berarti ya. Yang sama serious injuries number itu adalah pertama ini rafting and diving. Rafting and diving. Kemudian ini total injuries-nya 15 ya. Ini rafting, diving, arung jeram sama menyelam. Kemudian yang satunya adalah paragliding dan surfer. Paragliding and surfer. Seperti itu. Number 3 ya. And then number 4, two kinds of extreme sport that have the same minor injury, yang punya luka ringan sama, juga sama ya, paragliding ini 12. Ini 12 juga. Kemudian ini juga 12 ini. Ini 12, berarti rafting. Kemudian paragliding and surfer. Nah, selesai. Number 5, which sport has the least number of minor injury? Jadi manakah olahraga yang memiliki luka ringan yang paling sedikit? Nah, luka ringan yang paling sedikit yaitu ini ya, mountain climbing. Number 6, which sport has the least number of death? Manakah olahraga yang memiliki jumlah kematian yang paling sedikit? Yaitu mountain biking. Nah, ini mountain biking. Okay, let's continue our lesson on activity 34. Nah, viewing and speaking ya. These things are badly needed during extreme sport. Put them into the correct heading by giving tick. Nah, knee pad itu pelindung lutut ya. Pelindung lutut itu biasa dipakai oleh sepeda gunung, pemanjat tebing. Jadi untuk melindungi lutut. Kemudian harn, ini dulu, tali pemanjat tebing itu jelas rock climbing. Wetsuit itu mesti scuba diving. Wetsuit itu kan baju renang ya. Kemudian fins, fins apa ini? Harness itu apa ya? Pacul nggak nemu nih harness. Fins itu kompas. Sorry. Fins itu sirip. Itu yang kayak kaki katak saat berenang itu loh. Itu namanya fins. Nah, itu jelas di bagian diving. Kompas itu adalah kompas itu mountain bikers ya. Kan penunjuk arah nih. Scuba golf itu juga
Ini scuba ya. Helm itu mountain, helm ya. Kemudian rock climbing itu juga butuh helm. Nanti kalau kejatuhan kerikil atau batu kan berbahaya. Kemudian goggles itu kacamata, itu mestinya adalah penyelam. Kemudian pemanjat tebing itu juga sebenarnya butuh goggles ya, kacamata Google ya. Karena apa? Nanti kalau biar tidak kejatuhan kelilipan. Nah, matanya biar tidak kelilipan. Kemudian sock itu adalah kaos kaki, mountain bike. Oxygen tank, scuba diving. Regulator itu juga scuba diving ya. Carabiner, apa ini? Aduh, sebentar. Harness kok artinya memanfaatkan ya. Carabiners. Wah, ini PR buat kalian ya. Harness itu apa? Kemudian carabiners itu apa? Silahkan kalian bisa cari sendiri. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Ini sudah 26 menit. Semoga bermanfaat. Misalkan ada feedback atau komentar bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.